Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight bersama saya Salsabila Skia, peneliti Indef. Di era Trump, istilah reciprocal tariffs menjadi senjata dagang yang akhirnya memicu ketegangan global gitu. Nah, tapi bagaimana sih kira-kira dampaknya kepada sektor perbankan? Nah, pada episode spesial kali ini kita akan membahas efek dominonya dari kebijakan reciprocal tariff kepada sektor keuangan maupun sektor perbankan bersama dengan Ekonom Senior Indef, Ibu Afi Liani. Selamat datang Ibu Afi Terima di kasih, What's on Economy. Bila. Nah Bu, sebelum kita membahas apa sih dampaknya gitu ya, kita mungkin balik ke hulu dulu gitu ya. Apa sih sebenarnya kebijakan itu seperti apa? Kenapa jadi panas banget ini Ibu nih Bu? Di kebijakan perdagangan global nih jadi memanas banget nih ya dengan adanya Trump American First gitu ya, sangat memproteksi Amerika nih sepertinya. Seperti apa sih ini Bu sebenarnya Bu? Oke, jadi dunia ini kan selalu ada tren ya. Kalau dulu kan trennya arahnya pertama proteksi, kemudian bicara tentang competitiveness, kita bicara tentang WTO, di mana setiap negara itu harus punya competitiveness sehingga dia bisa jualan lebih baik antar negara gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, ternyata pemicunya kan juga dari Amerika sebenarnya kan yang memicu sehingga presiden-presiden sebelumnya itu lebih ke arah sana gitu. Tetapi kemudian Trump ini kan pengusaha, ya. Dia melihat bahwa selama ini justru Amerika itu lebih banyak ketergantungan terhadap dunia luar kan, karena nggak perlu bikin pabrik di sana, harganya mahal gitu kan, cari yang harganya lebih murah kan gitu ya. Tapi era tersebut akhirnya juga membuat banyak negara berpikir kembali, karena kalau persaingan itu terjadi benar-benar atau sungguh-sungguh, otomatis setiap negara harus mikirin tenaga kerjanya dong, ya kan? Betul. Bisa terjadi pengangguran gitu. Nah akhirnya kalau kita lihat Trump ini adalah era baru di mana justru proteksionisme itu adalah diutamakan adalah dalam negerinya dulu gitu loh. Supaya apa? Satu, penciptaan lapangan kerja pastinya. Yang kedua adalah bagaimana ekonomi domestik itu tumbuh tidak tergantung hanya dari import yang membuat nilai mata uang itu akan semakin melemah gitu ya. Jadi kalau kita melihat era Trump ini nggak bisa disalahkan. Itu sebenarnya setiap negara harusnya juga mulai memikirkan mana yang mereka memang bisa berdaya saing, mana yang mereka juga harus proteksi juga di dalam negeri sehingga ada keseimbangan, tidak terjadi pengangguran besar-besaran, kemiskinan besar-besaran seluruh dunia. Nah sekarang kan kemiskinan mulai terjadi karena ada era juga, era di mana masa aging negara-negara maju ya kan, sedangkan negara berkembang itu adalah justru usia produktif kan gitu. Nah jadi saya melihat era Trump ini justru membuat kita ini terbangun karena selama ini kita itu nggak memikirkan tentang bagaimana sih membangun competitiveness gitu. Kalau kita lihat kan negara kita sendiri sebenarnya jujur aja impor jauh lebih melebihi daripada ekspor juga kan, sehingga yang kita pikirkan cuma hilirisasi, tetapi kita nggak bicara tentang hulurisasi, di mana hulurisasi itu sebenarnya membuat kompetitif Indonesia, ya, tapi nggak pernah dilakukan. Tapi kita cuma bicara tentang gimana tongkat dan bambu jadi tanaman, ya. Tapi dalam prakteknya nggak kita lakukan gitu. Jadi menurut saya ini Trump ini di satu sisi mungkin dikatakan negatif, tapi menurut saya jadi positif buat Indonesia untuk supaya Indonesia ini mulai bangun kembali bahwa sesuatu yang dilakukan ini perlu meregulasi, menderegulasi segala sesuatu hal dengan berbagai perubahan yang terjadi. Gitu. Oke, berarti memang Presiden Trump ini sangat ngotot gitu ya, quote and quote, untuk agar reciprocal tariffs ini tetap ada dan bahkan Indonesia kena juga sampai 32%-an ya Bu ya. Berarti kita melihat bahwa Amerika ini merasa terlalu bergantung kepada negara lain gitu ya. Karena mereka mendirikan pabrik di luar negeri termasuk Indonesia mungkin gitu ya, yang akhirnya kita kena imbasnya juga nih Bu ya. Nah tapi kira-kira kalau kita membandingkan dengan presiden sebelumnya seperti Obama atau George Bush gitu ya, apa sih kira-kira yang paling membedakan selain dari kebijakan proteksionisme ini Bu ya? Kira-kira apa yang membedakan dari urusan tarif dan perdagangan ini Bu? Oke, kalau presiden sebelumnya kan dia bukan pengusaha, ya, dia menganggapnya bahwa ya udahlah kita bisa berdagang dari senjata, ya kan, mencari uang gitu ya. Betul. Dan kalau ya pengusaha kan bicaranya adalah bagaimana membuat bisnis ini bergerak dan mereka tidak dirugikan gitu ya. Sehingga orang udah berpikir kalau Trump itu perangnya mungkin nggak separah non Trump gitu, tapi lebih perangnya perang dagang, bukan perang beneran gitu lah kira-kira gitu. Nah jadi kalau kita lihat Trump ini adalah era di mana mereka, makanya dia bilang kan mengembalikan ini Amerika kan, the greed of America. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika tuh harus hidup gitu loh. Jangan kamu tergantung terus kepada negara lain gitu. Nah, jadi sekarang yang dia lakukan adalah bagaimana
negara-negara yang surplus itu minimal harus sama antara ekspor dengan ekspor. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia kan termasuk yang surplus ya terhadap Amerika ya. Minimal dia mau ya sama dong gitu antara ekspor impor mereka dengan kita gitu, atau dia lebih surplus dibandingin kita gitu. Nah, makanya kalau kita lihat responnya pemerintah lebih banyak mengarah pada bagaimana menegosiasikan yang selama ini kita impor dari negara lain, kita berikan kepada Amerika supaya minimal sama lah antara ekspor impor kita. Jadi misalnya kayak jagung, gandum, kemudian oil ya yang selama ini juga kita kerjasama dengan negara lain tuh bisa kita pindahkan. Jadi salah satunya negosiasi yang akan dilakukan adalah bagaimana kita memindahkan impor dari negara lain ke situ gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya trade balance mungkin. Iya betul, trade balance-nya itu yang kita mau buat balance supaya jangan kita kena tarif sebesar itu gitu ya. Betul. Jadi itu intinya adalah kita ingin supaya mereka nggak kena tarif. Walaupun sebenarnya jujur aja kita terhadap Amerika tuh nggak besar-besar banget sih gitu ya. Ekspor impor kita terbesar kan dengan China. Sebenarnya kita punya hubungan dengan China itu yang lebih berat. Kalau sampai dia penurunan demand, justru itu kita lebih bermasalah karena transaksi kita lebih banyak dengan walaupun impor kita lebih tinggi, tapi transaksi dagang kita juga banyak ke sana gitu ya. Karena kita belum memperluas pasar kita yang sebenarnya kayak Afrika, itu kan sekarang merupakan market baru kan. Nah, Cina sekarang udah mulai expand ke Afrika karena Afrika tuh menjadi market di negara berkembang baru. Nah, ini yang kelihatannya kita tuh agak terlena dengan pasar tradisional yang selama ini sudah menjadi sasaran gitu. Iya betul, memang diversifikasi pasar juga menjadi hal penting gitu ya, dalam ekspor trade untuk Indonesia ini sendiri. Nah, kemarin alasan Trump ini untuk mengadakan tarif yang besar gitu ya untuk seluruh dunia gitu ya. Karena kan sebenarnya panas gitu karena Cina gitu ya sebenarnya Bu ya. Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ini kan akhirnya berdampak kepada perdagangan global nih Bu ya, karena akhirnya berdampak kepada supply chain gitu ya pastinya ya. Nah, kira-kira kalau secara sektor keuangan sendiri nih Bu, apa sih dampak yang paling parah kita bisa lihat gitu Bu? Untuk saat ini sih kalau kita lihat dari kinerja bank ya atau kinerja sektor keuangan sih belum terlihat secara signifikan ya. Cuman memang yang kita takutkan itu adalah nilai mata uang, di mana kalau kita melihat Amerika itu kan ibaratnya masih epicentrum dunia. Iya, betul. Kenapa epicentrum dunia? Karena transaksi dagang maupun pinjaman dunia ini masih menggunakan US dollar. Betul, ya. Jadi mau tidak mau apapun yang mereka lakukan kita nggak bisa lepas dari itu gitu ya. Kecuali kalau kita sudah porsi terbanyak menggunakan mata uang lain. Nah, dulu kan orang nganggap China bisa jadi Amerika baru lah ya. Iya, betul. Tapi ternyata nggak berhasil karena China sendiri tidak mau yuannya itu menjadi mata uang dunia kan. Kalau dia menjadi mata uang dunia, otomatis transaksinya kan jadi nggak bisa diatur sama mereka. Dia kan masih ingin membuat mata uangnya itu stabil kan. Nah, kalau stabil kan harus dikendalikan. Betul. Nah, kalau dia jadi mata uang dunia nggak bisa dikendalikan. Jadi akhirnya nggak berhasil ya. Kemudian ASEAN mau bikin mata uang, satu mata uang juga nggak berhasil ya. Jadi memang mau tidak mau sampai hari ini kita masih ketergantungan terhadap US dollar itu masih tinggi. Makanya kita masih melihat apa yang dilakukan The Fed itu masih kita tergantung sana kan gitu. Walaupun sebenarnya relatednya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, saya sih lebih melihat sebenarnya untuk saat ini kita juga harus memperhatikan ekonomi domestik. Jangan hanya terlena gara-gara tarif Amerika terus kita kayak sibuk sendiri tapi melupakan ekonomi domestik gitu. Nah, padahal sebenarnya kekuatan kita tuh nggak terganggu amat, di mana 57% kita kan PDB-nya masih tergantung konsumsi. Jadi justru yang harus dijaga bagaimana konsumsi domestik kita agar tidak terganggu, jadi PDB kita juga nggak terganggu gitu. Iya betul, memang domestik ini harus perlu diperhatikan lagi ya, jangan terlena, jangan malah kita terkecoh sama kebijakan yang dari luar gitu ya harusnya. Nah, sektor keuangan kalau kita lihat sendiri ya dari pasar modal misalnya, pasar modal kita kan memang indeksnya sempat jatuh sampai di bawah 6.000 ya. Betul. Nah, itu gini karena kita itu sekarang saham yang di pasar modal itu kan tergantungan terhadap asing masih tinggi, saham dan obligasi ya. Jadi walaupun sudah menurun dari dulu 40 sekarang udah ke 35 ke 30, cuman begitu mereka keluar secara bersamaan langsung pasti rupiah kita anjlok. Makanya kenapa Bank Indonesia sekarang bikin yang namanya DHE, devisa hasil ekspor harus masuk dalam waktu setahun. Kemudian kenapa Bank Indonesia buat SRBI supaya ada instrumen yang dana masyarakat tuh nggak keluar, terutama asing, tapi pindah ke instrumen ini gitu loh. Itu hanya untuk menjaga supaya rupiah kita nggak
anjlok. Karena kalau rupiah anjlok sampai nilai tertentu, kita bisa dianggap krisis. Ya, di mana krisis itu biasanya kalau udah harga naik tidak bisa dikendalikan, nah itu berbahaya. Makanya Bank Indonesia mau mencoba menjaga dari sisi itu. Nah, dampaknya terhadap perbankan, tentu saja perbankan sendiri problemnya di likuiditas nantinya, ya. Betul. Kita bikin pemetaan misalnya, ternyata banyak bank yang memang untungnya gede, tapi problem likuiditas ke depan tuh akan tinggi karena likuiditasnya berbarengan dengan tadi SRBI-nya dijual oleh BI kan, jadi uangnya yang biasanya ke bank pindah ke sana. Terus DHE juga pindah. Belum lagi pemerintah yang mengeluarkan obligasi kan cukup besar. Minimal 2,5% dari defisit, ya, belum lagi bayar utang. Nah, jadi memang perbankan sendiri kalau pertumbuhan kreditnya bisa double digit, kita akan kekurangan likuiditas yang cukup besar. Itu sih sebenarnya. Bisa jadi masalah ke depan lagi Bu nanti ya malahnya. Iya, jadi bukan masalah krisis likuiditas, bukan, tapi pertumbuhan kreditnya jadi terbatas. Padahal kan kita ingin kalau konsumsi bagus, pertumbuhan kredit bagus, berarti itu kan ada investasi. Oke, nah kita kemarin nih beberapa minggu lalu mungkin ya, tadi Ibu sudah bahas juga indeks saham anjlok banget Bu ya. Terus ditambah nilai tukar rupiah terhadap dolar ini juga sempat menyentuh 17.000 kalau tidak salah Bu ya. Nah, kira-kira apakah ini salah satu impact dari kebijakan reciprocal tariffs atau mungkin ada dampak, ada efek lain Bu ternyata yang jadi kecenderungan dengan ketidakpastian, karena kan Trump ini kan orang melihatnya nih, dia kadang besok A, besok B gitu ya. Betul. Jadi dengan ketidakpastian itu maka orang cenderung untuk mengerem dulu investasinya di suatu tempat. Dia sehingga yang dikatakan cash is king itu adalah yang dilakukan sekarang. Jadi bukan berarti terima cash, tapi cari yang likuiditas yang mudah untuk dijual. Belum lagi sekarang banyak negara mulai membeli emas sebagai cadangan devisa, karena dengan Trump ini kan jadi nilai tukarnya jadi tidak pasti kan. Jadi sekarang orang juga banyak borong emas, makanya harga emas sampai 2 juta gitu kan. Nah, jadi artinya dengan demikian ini orang tuh masih wait and see untuk berinvestasi secara jangka panjang. Dia masih investasinya lebih short term lah gitu. Nah, jadi memang indeks harga saham jatuh itu salah satunya satu orang memindahkan ke emas, kemudian yang kedua orang cenderung cari likuiditas yang aman gitu, karena saham kan tergantung kinerja sebenarnya ya, tapi kan banyak orang juga ada yang memikir hanya capital gain kan, jadi jangka pendek aja gitu. Nah, ada juga yang memanfaatkan keuntungan. Jadi berbagai macam perilaku orang yang ada di investasi pasar modal gitu. Iya, tergantung balik lagi ya. Betul. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang udah cenderung mulai menaik lagi gitu kan ya. Jadi itu biasanya hanya sesaat. Nah, jadi mungkin buat masyarakat Indonesia sendiri ya jangan terkecoh dengan hal itu, karena kalau kita lihat Perdana Menteri Singapura ya dengan itunya kan dia mengatakan bahwa kita harus kompak. Kompak tuh artinya antara regulator, pengusaha, dari sini ada pelaku ekonomi, dan yang ketiga adalah masyarakat gitu. Karena kalau ketiganya itu nggak kompak, masing-masing ketakutan, akhirnya ya terjadilah krisis gitu. Kenapa? Karena masing-masing tidak percaya kan gitu ya. Jadi harus kompak gitu. Harus kompak gitu ya. Nah, tapi kan kemarin nih Bu, dari US sendiri ngeluarin sebuah laporan nih yang menarik ya. Lagi ramai di sosial media ini Bu. Jadi mereka mengeluarkan report terkait dengan foreign trade barriers dari USTR gitu ya. Salah satunya itu menyinggung masalah QRIS, masalah GPN, bahkan sampai ke Mangga 2 Bu itu ya dibahas gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu, kira-kira apakah ini sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah nih atau seperti apa? Menurut saya iya juga. Kenapa? Karena mungkin mereka kan punya bisnis terkait visa dan master ya. Nah, mereka tuh mungkin bukan maunya kita nggak boleh punya QRIS, tapi paling nggak tidak monopoli lah gitu, karena kan mereka juga walaupun dia proteksi tapi di satu sisi juga dia punya pengennya resiprokal juga gitu kan gitu. Nah, menurut saya sih ini mungkin perlu dijelaskan oleh Bank Indonesia ya, bahwa sebenarnya Bank Indonesia tidak menutup menutup kemungkinan bahwa visa master itu tetap bisa kan. Buktinya juga sebenarnya kita sebagian bank masih menggunakan visa master juga kan, apalagi kalau transit di luar negeri kan kita nggak mungkin gitu, masih tetap menggunakan. Nah, mungkin bisa bergening soal harga kali, karena kalau dulu kan karena mereka dua ini visa dan masternya jadi monopoli, jadi mungkin dia mahal ya. Nah, sekarang mungkin dengan kita bisa kris lebih murah ya, mungkin bisa negosiasi harga lah gitu. Jadi menurut saya sih ini bisa diselesaikan, karena itu sebenarnya Bank Indonesia kan tidak memonopoli, tetapi tetap membiarkan mereka bisa berbisnis gitu lah. Tinggal mungkin soal harga bisa negosiasi ya gitu. Dan ini kan sebenarnya QRIS ini kan memudahkan gitu ya bagi untuk konsumen sebenarnya Bu ya. Apalagi kita kan di desa-desa kan banyak sekali gitu yang nggak mampu dengan bayar mahal gitu kan. Jadi menurut saya itu ada domestic interest lah, kepentingan di dalam negeri sendiri dengan jumlah
masyarakat kita lebih dari 100 juta yang masih di kelas bawah, yang sekarang itu nggak bisa kalau biayanya terlalu mahal kan gitu. Tapi memang perlu diperhatikan lagi sih Bu, karena kan kalaupun nanti dinaikkan harganya untuk QRIS sendiri, akan menjadi pisau bermata dua untuk konsumen ya, baik untuk misalkan pelaku UMKM gitu, karena kan ini juga akan berlaku pada pelaku UMKM kan Bu ya, nanti malah jadinya karena kemarin kan banyak sempat ada yang mengeluh terhadap biaya QRIS yang mahal gitu ya, nanti kan malah untuk domestik sendiri jadi terhambat gitu Bu untuk jadi maksudnya gini, paling enggak harga dari Visa Masternya bisa turun dong gitu loh. Jadi mereka juga bisa menyesuaikan lah gitu. Jadi bukan berarti kita terus jadi dinaikkan, bukan. Justru mereka yang harus mengadjust gitu ya. Tapi bahwa Bank Indonesia kan tidak harus mewajibkan harus QRIS, tapi dibebaskan mau pakai yang mana kan gitu. Nah tadi di awal kita sempat membahas bagaimana efek dari reciprocal tariffs terhadap likuiditas. Nah kalau kita melihat dampak langsungnya kepada perdagangan global gitu ya, kira-kira ke sektor-sektor yang terdampak langsung nih Bu dari tarif-tarif ini gitu ya, kira-kira seperti apa, terutama untuk manufaktur dan juga nanti ke depan ekspor impor ini akan seperti apa, terutama dari sisi mungkin dari sisi sektor perbankan melihat ketika untuk kredit tadi seperti untuk sektor manufaktur apa yang akan terjadi nanti. Ya di perbankan sendiri sih sekarang tetap sudah mulai melihat dari sisi sektor-sektor mana yang terkena dampak ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat implementasinya kan belum ya, masih 90 hari lagi. Malah mungkin nggak jadi nanti ya gitu ya. Nah tapi kita melihat sebenarnya kita ketergantungan terhadap Amerika itu kan nggak besar. Jadi mungkin kita juga sudah mengusulkan ya, termasuk juga Kadin untuk membuat semacam satgas mana perusahaan-perusahaan yang punya dampak ya, mungkin kita bisa kasih semacam restrukturisasi pada saat seperti COVID ya kan, sehingga kan itu bukan karena kesalahan dia, tapi ini kan karena policy dan dia kena dampak misalnya. Nah itu kita siapkan, karena kita nggak tahu, mungkin bukan sektornya aja kan, itu turunan yang kena sektor ini nanti kena juga ke alat beratnya dan lain-lain kan. Jadi dengan satgas itu kita kerjasama dengan pengusaha dengan pemerintah supaya kalau ada yang masalah-masalah kita bisa tangani, nggak sampai perusahaan itu tutup lah gitu gara-gara itu. Jadi mungkin ada beberapa yang akan kena gitu ya, tapi kan secara overall kan kita juga kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dengan Cina. Nah memang yang harus dilihat lagi impact-nya. Kalau ini benar-benar terjadi sama Cina, berarti kan Cina akan ekspornya akan turun ke Amerika kan. Nah kalau turun ke Amerika, cenderung yang terjadi adalah demand kita jadi turun dari Cinanya. Nah ini juga perlu perlu diperhitungkan gitu. Jadi implikasinya lebih pada market yang ekspor gitu. Walaupun ekspor kita kan jauh lebih rendah dibandingkan impor kita gitu. Itu sih. Jadi nanti juga selain yang kena dampak langsung tarif kita sama Amerika itu nggak besar, tapi nanti dampaknya dari Amerika Cina, nah kita dari Cinanya ke kita itu yang mungkin akan lebih besar ya. Nah untuk skema bantuannya sendiri nih Bu, kira-kira akan seperti apa sih untuk restrukturisasi itu seperti apa? Jadi waktu itu berhasil banget waktu zaman COVID, di mana bank-bank itu memberikan pola restrukturisasi, jadi perpanjangan. Jadi mereka bisa tidak mengangsur atau mengangsur bunganya aja, pokoknya enggak dalam 1 tahun. Nanti kalau lihat perkembangan, kalau misalnya masih masalah setahun lagi gitu. Jadi waktu itu sampai 3 tahun. Nah artinya apa? Mereka itu dikasih kelonggaran bayar dalam jangka waktu tertentu sehingga mereka masih bisa menggunakan untuk operasional. Nah akibatnya apa? Nggak banyak perusahaan tutup. Coba kalau waktu itu diberlakukan 90 hari mereka nggak bayar dianggap macet, langsung perusahaannya bisa tutup dong gitu. Nah jadi itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Nah yang kedua juga mungkin pemerintah dalam rangka ini bisa juga misalnya sekarang ini banyak kita kan mau arah ke pangan ya, replanting sawit, replanting karet, itu sebenarnya sekarang produktivitasnya kan turun ya. Nah makanya dalam rangka itu bisa juga kita melakukan itu, karena demand lagi turun, maka replanting dulu lah gitu. Jadi anggaran-anggaran pemerintah bisa digunakan untuk menghidupi para petani-petani yang sedang rangka replanting kan dia nggak dapat uang dong. Nah dikasih dulu, nanti begitu sudah replanting dalam 5 tahun hasilnya ada, mulai petani bisa cicil, sehingga kita punya produktivitas yang lebih tinggi gitu. Harga kita jadi kompetitif lah gitu. Karena masalah kita juga produktivitas ya Bu ya sebenarnya. Betul. Padahal kita sumber daya kita banyak gitu ya, tapi belum termanfaatkan dengan optimal saja gitu mungkin. Mungkin ini saatnya momentum untuk Indonesia untuk bisa meningkatkan produktivitas sebenarnya Bu ya. Produktivitas, deregulasi. Iya, menurut saya itu penting karena sebenarnya kita itu sudah harus menderegulate negara kita itu udah lama. Nah, ini
pemicunya baru Amerika, baru kita melek gitu lah. Baru ke-trigger gitu ya kita betul, Bu ya. betul. Nah terus kalau dari sisi resiko juga Bu, kira-kira apakah ada peningkatan dari NPL atau non-performing loans gitu ya, dan atau potensi gagal bayar nih karena perusahaan-perusahaan ini terdampak gitu? Iya, kalau kita lihat sampai dengan Februari kemarin tidak ada peningkatan yang signifikan, masih di bawah dari rata-rata yang ditetapkan oleh OJK. Jadi itu menunjukkan sebenarnya bank masih bisa memanage ya, dan para debitur itu masih juga mampu untuk membayar ya. Jadi itu juga menunjukkan dampaknya belum kelihatan karena memang belum diimplementasikan kan sebenarnya tarif itu ya kan. Jadi itu baru 90 hari. Jadi memang nanti kita perlu lihat di bulan Juni atau Juli ya, kalau memang tuh diimplementasikan. Tapi kan kalau kita lihat Trump sendiri kayaknya lebih banyak gertaknya, tapi belum tentu nanti pada saatnya langsung dilaksanakan. Mungkin masih ada nego-nego. Sekarang negara-negara sedang antri untuk bernego. Iya. Atau mungkin itu jadi salah satu strategi juga untuk Trump. Pastinya. Karena negara itu mau akhirnya kan nego-nego semua itu kan. Betul, semua negara yang terkena otomatis. Itu. Karena yang mesti diperhatikan oleh mereka adalah sekarang ini kalau kita cenderung orang udah mulai beli online ke Cina segala macam kan itu kan. Betul. Artinya bahwa bisa jadi underground-nya jadi naik kan gitu. Iya, nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan juga karena mereka kan ibaratnya gini, kalau tarif tinggi belum ada gantinya, terus daya belinya turun dong. Nah, kalau daya beli turun kan membahayakan juga bagi suatu negara, sudah nggak ada pekerjaan, daya beli turun itu ya bisa terjadi unrest kan gitu. Jadi itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi kita melihatnya mungkin ini masih belum pasti untuk bisa langsung dilaksanakan, tapi mungkin pasti masih ada nego-nego ya. Kalau Cina udah nggak mau nego kan, ya mereka menganggap masih pasar dia masih besar di mana-mana, jadi masih punya kekuatan dengan harga. Apalagi dia kan juga dumping, dia kan luar biasa ya. Ya kan Cina memang punya kekuatan besar banget nih Bu ya. Tapi kalau kita ngelihat Amerika kemarin di awal tahun ini kan, dan bahkan 2 tahun ke belakang ini kan The Fed ini masih terus mempertahankan suku bunga di kisaran 5,2 sampai 5,5 gitu ya. Nah, kira-kira untuk kebijakan higher for longer ini ke depan ini apakah dari The Fed ini sendiri akan terus mempertahankan atau lihat-lihat dulu nih gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat kalau ini tarif dilaksanakan pasti daya beli turun dong. Berarti inflasi akan turun. Kalau inflasi turun otomatis akan terjadi penurunan suku bunga. Jadi kalau banyak ekonom yang memprediksi kemungkinan bisa turun sampai dengan 1% secara bertahap 25 basis point gitu kemungkinan ya, karena melihat kemungkinan justru inflasinya nggak akan tinggi. Daya beli kan setinggi-tingginya daya beli kelihatannya sangat terbatas, apalagi kalau diimplementasikan tarif ini pasti harga barang naik tapi daya belinya turun kan. Kalau daya beli turun kan otomatis nggak terjadi inflasi, justru terjadi deflasi. Ya, gitu. Jadi kita masih melihat bahwa turunnya memang masih lambat ya. Jadi tidak cepat karena kita dulu nganggapnya penurunan bisa lebih cepat. Jadi akan terjadi penurunan lebih lambat. Tapi yang kita lihat di dalam negeri sendiri, walaupun terlambat penurunan suku bunga, pasti margin bank akan berkurang. Kenapa? Karena bank juga nggak bisa jual terlalu mahal suku bunga. Jadi yang dia korbankan itu adalah spread antara suku bunga pinjaman dengan dana pihak ketiga. Dan itu kelihatan di tahun 2024 sebenarnya. Jadi banyak bank yang sudah NIM-nya pada turun. Karena bunganya nggak turun, bunga dana, tapi bunga kreditnya nggak bisa dinaikin. Gitu. Terus BI sendiri melihat The Fed yang masih mempertahankan suku bunga ini seperti apa Bu kira-kira? Ya, dia masih akan wait and see karena dia juga akan mempertahankan terkait dengan nilai tukar kan, karena tugas BI kan menjaga nilai tukar. Nah, jadi menjaga nilai tukar itu makanya menggunakan 2 instrumen DHE dengan SRBI tadi. Jadi mungkin aja bunga diturunkan tapi kan SRBI tetap tinggi ya. Jadi artinya bisa jaga rupiah dari situ. Gitu. Oke, nah kita udah sampai ke penghujung diskusi nih Bu ya, karena kita udah panas banget tadi diskusinya nih ya, bahas tentang tarif dari Trump yang nge-trigger Indonesia gitu ya untuk harusnya bisa meningkatkan produktivitas dan lainnya. Nah, kira-kira apa nih Bu, pemerintah harus apa, strategi kebijakan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi dampak yang lebih jauh dari tarif ini Bu? Ya, menurut saya kita tuh boleh kita bernego ya itu benar gitu. Tapi jangan lupa ekonomi domestik tuh harus diberesin dulu gitu. Karena saya melihat di akhir-akhir ini pemerintah lebih sibuk ke arah semua untuk rakyat, tapi sebenarnya pada tataran implementasinya itu belanjanya jadi lambat.
gitu. Padahal kalau kita melihat yang sebenarnya ekonomi jalan itu adalah satu dari konsumsi, investasi dan APBN atau APBD. Nah, dengan adanya efisiensi atau pengalian anggaran itu kan butuh jeda waktu atau time lag lah ya. Nah, dengan time lag ini kan berarti belanja pemerintah kan turun, terutama di APBD ya kalau saya lihat. Nah, itu akan mengganggu pertumbuhan. Nah, padahal kan kita ingin tumbuh 5%. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu melihat prioritas di dalam, walaupun hanya 8% APBD dan APBN, tapi dia menjadi stimulat daripada ekonomi gitu. Jadi menurut saya harus hati-hati dalam memindahkan anggaran, mengefisienkan anggaran kalau itu berdampak pada ekonomi yang lain gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, dengan tarif ini tentu saja kita juga harus bijak ya untuk bernego. Kita setuju ya untuk memindahkan import segala macam, tapi memang kita juga harus beresin, jangan sampai kita nego-nego tapi kita juga nggak bisa jualan apa-apa gitu, benar nggak? Artinya kita udah nego-nego terus dia tanya loh, kamu apa yang mau kita nggak tahu juga gitu, dan kita juga nggak kompetitif ya buat apa gitu kan. Jadi menurut saya sih domestik tuh kita beresin dulu. Karena catatan-catatan yang diberikan oleh Amerika terhadap kita yang ada di STR itu menurut saya benar. Itu yang emang kita nggak lakukan gitu. Dan itu sih nggak usah dia yang ngomong, kita juga udah ngomong gitu kan. Jadi menurut saya itu harus dilakukan karena menderegulasi itu menjadi suatu keharusan ya. Karena nggak bisa kita seperti ini terus. Kalau kita seperti ini terus nggak akan mungkin 8% pertumbuhan seperti Pak Prabowo katakan itu bisa terjadi. Menurut saya 5 aja udah bagus dengan konsumsi aja kan gitu ya. Itu sih. Oke, mungkin ada closing statement atau mungkin sepatah dua kata nih Bu untuk reciprocal tariffs dari Trump. Iya, jadi apapun yang terjadi baik itu tarif maupun juga nanti mungkin tantangan dari negara lain, kita harus kompak, itu penting ya. Jadi saya mendengarkan itu gimana kita kompak di antara pelaku ekonomi ya, yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Karena kalau kita semua mau cari untung masing-masing, maka kita akan rugi masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita nggak perlu panik sebenarnya. Kenapa? Karena dengan kita panik malah kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ketergantungan sama Amerika tuh nggak terlalu besar, tapi memang dalam US dollarnya tuh kita tergantung sekali ya. Oleh karena itu memang bagaimana kita meningkatkan ekspor kita mungkin ke negara-negara yang belum kita jadikan sasaran itu perlu dengan entah itu hulurisasi ataupun hilirisasi, karena dengan demikian kita bisa mengumpulkan nilai tukar atau menguatkan nilai tukar itu dengan fundamental ekonomi, bukan hanya dengan dana-dana yang short term. Oke, terima kasih banyak Ibu Afiliani sudah mampir di What's on Economy ya. Semoga kita nanti bisa diskusi banyak lagi Bu ya di mungkin episode berikutnya atau mungkin di segmen-segmen lainnya. Terima kasih Bu Afi. Ketidakpastian yang dihasilkan oleh kebijakan tarif ini membuat bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan mengelola resiko. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, terutama dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih solid. Sektor perbankan juga butuh kejelasan dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan, bahkan justru menambah ketegangan. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.